Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kita bertemu kembali dalam praktikum biologi molekuler tahun 2021. Untuk materinya hari ini adalah analisis ekspresi gen dengan dua database, yaitu Gene Expression Omnibus atau GEO, dan yang kedua adalah satu database yang namanya David. Nah, adapun tujuan praktikum pada hari ini adalah kita ingin menganalisis yang namanya differential express gene atau DEGS. Nah, itu adalah suatu gen atau set dari gen yang ekspresinya meningkat atau menurun ya akibat perlakuan suatu senyawa, akibat perlakuan obat, perlakuan senyawa beracun, ataupun akibat kondisi patologis atau kondisi penyakit tertentu ya. Nah, analisisnya nanti kita akan menggunakan database yang namanya GEO tadi. Nah, kemudian yang kedua, mahasiswa pada praktikum kali ini ingin dikenalkan dengan fungsi ya. Jadi kita ingin menganalisis apa sih fungsi dari differential expression gene tadi pada proses biologi seluler, kemudian dia termasuk komponen seluler yang mana, dan juga pathway molekulernya itu seperti apa yang diatur oleh differential express gene tadi. Nah, analisis untuk yang kedua ini database-nya adalah nanti menggunakan suatu database yang namanya David. Mengapa sih kita harus mengukur ekspresi gen? Yang pertama adalah menentukan gen mana yang dia itu terinduksi, meningkat ekspresinya, atau terepresi, ekspresinya menurun, sebagai respon dari fase pertumbuhan ataupun akibat pengaruh lingkungan ya, misalnya ada paparan UV, ataupun kalau kita di farmasi ini adalah misalnya adanya efek obat tersebut pada ekspresi gen tertentu. Nah, mengapa yang kedua adalah tujuannya jadi kumpulan gen yang ekspresinya itu meningkat atau menurun pada kondisi yang sama ini memiliki kecenderungan memiliki fungsi yang terkait. Gitu. Jadi kalau ekspresinya meningkat atau menurun yang dalam kondisi yang mirip, ini berarti gen satu dengan yang lain itu punya kecenderungan fungsi yang terkait. Nah, contohnya apa? Contohnya nanti kita akan diskusikan saat mendapatkan hasil pada saat praktikum. Yang ketiga, ya, di pola ekspresi gen ini dapat digunakan sebagai indikator terjadinya abnormalitas pada regulasi seluler. Jadi misalnya, oh ekspresi gen ini meningkat, wah berarti di situ ini sel-sel ini ada kerusakan nih, ini ada terjadi abnormalitas sehingga di situ bisa kita jadikan sebagai biomarker terhadap suatu penyakit tertentu. Nah, kita kembali ke kuliah awal biologi molekuler, dogma sentral DNA ya. DNA mengalami transkripsi menjadi pre-mRNA, mengalami splicing menjadi mature mRNA, kemudian ditranslasikan menjadi protein. Nah, ini adalah yang kita flashback lagi ya. Nah, untuk mengukur ekspresi gen ya, kita biasanya menggunakan mengukur ekspresi mRNA-nya maupun juga mengukur ekspresi proteinnya. Oke, kita skip jadi. Oke, ada Anda lihat ada dua jenis sel ya. Yang satu bulat, yang satu seperti apa ya? Seperti bintang gitu kan. Nah, presence versus expression. Jadi semua sel ini memiliki the same set of genes. Nah, jadi paketnya itu sama, ada A, B, C, ada A, B, C. Nah, different cell types express different subsets of their genes. Jadi ini sel yang berbeda, ini ekspresinya berbeda, ekspresi gennya. Misalnya di sini yang bundar ini A, B, C, C-nya ini terlalu sedikit sehingga tidak terukur. Yang sel yang bintang atau dendritik ini yang B-nya terlalu sedikit. Jadi katakan kalau Anda ke mana ya, McDonald, itu kan ada nasi, ada ayam, ada kentang, ada burgernya, ada minumannya. Semuanya setnya sama. Namun misalkan paket A itu kentangnya sedikit dibandingkan paket B. Nah, paket B minumannya lebih banyak dibandingkan yang paket A. Nah, ini demikian juga untuk apa namanya
subset gen pada berbagai macam sel yang berbeda. Ada istilah constitutive gene, yaitu gen yang diekspresikan di hampir semua tipe sel, in most cell types. Ada juga cell type specific genes yang diekspresikan in only a few cell type, jadi hanya pada sel yang tertentu saja. Nah, kemudian gene expression respond to the environment. Jadi ekspresi gen merespon terhadap lingkungannya, misalnya diberikan obat, ya. Nah, misalnya di sini ada satu sel. Pertama, sebelum diberikan atau sebelum mengikat ligan, Anda lihat di sini kan ada ini gambaran reseptor. Nah, sebelum mengikat reseptor bagian ini, ekspresi gen A dan B ini A dibandingkan C ini kurang lebih apa ya? Lebih 2 kali lipatnya ya yang A ini dibandingkan yang C. Nah, setelah mengikat ligan, Anda lihat ekspresi gen yang C ini dia meningkat hampir sama dengan ekspresi gen A. Nah, changes to cells, internal or external environment can lead to changes in gene expression. Jadi perubahan lingkungan maupun perubahan internal ini bisa meningkatkan atau merubah ekspresi gen. Nah, most of human diseases manifest through a misregulation of gene expression. Jadi penyakit pada manusia ini adalah suatu manifestasi dari misregulasi dari ekspresi gen. Nah, bagaimanakah cara kita mengukur ekspresi gen? Kalau Anda di kuliah mungkin pernah dapat Western blot, Northern blot, microarray, kemudian sequencing dan sebagainya. Nah, salah dua yang bisa dipakai yaitu QRT-PCR ya, namun ini kan hanya mungkin terbatas jumlah gennya. Nah, yang microarray ini bisa langsung mengukur ekspresi gen dari berbagai macam gitu ya. Ada sekian ratus ribu gen, sekian ribu gen itu bisa terukur pada saat yang sama. Dan ini disebutkan juga high throughput karena hasilnya itu dalam jumlah yang sangat tinggi dan kecepatannya juga lebih cepat dibandingkan dengan yang QRT-PCR. Nah, ada istilah differential gene expression atau DEX. Ya, ini profil ekspresi dari gen dari satu sampel dibandingkan sampel yang lain. Jadi misalnya kalau kita di farmasi ini Anda mau mengukur ekspresi gen akibat perlakuan kurkumin pada tikus gitu kan. Nah, ini membandingkan antara misalnya yang diukur adalah gen pada hati. Jadi hati tikus kontrol versus hati tikus yang diberi kurkumin, nanti dibandingkan mana yang ekspresi menurun, mana yang meningkat. Differential tissues, disease state, developmental state, culture condition ini dapat dibandingkan ya. Jadi misalnya diberikan obat, kemudian diberikan kondisi kasih hormon gitu kan, ini bisa dibandingkan. Nah, kemudian nanti yang dilakukan adalah mengukur ekspresi dari kedua kelompok, kemudian nanti diperoleh mana yang berbeda yang harus diinterpretasikan. Meskipun demikian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, misalnya adalah variabilitas sampel, kemudian mana kontrolnya, mana kontrol negatif, mana kontrol positif, kemudian prosesnya apakah dia high throughput atau higher lagi gitu ya. Itu harus diperhatikan saat kita melakukan misalnya microarray. Nah, pada praktikum ini kita tidak akan membahas mengenai microarray secara detail, namun karena di era revolusi industri 4.0 ini banyak sekali database yang bisa digunakan, ya. Misalnya ini existing microarray database. Ada yang komersial, ada yang non komersial. Misalnya komersial contohnya apa adalah Rosetta Informatik, Genealogic. Ini adalah the specific of internal structure, ya. Jadi kita harus bayar ke situ kalau komersial. Ada yang public non komersial, misalnya ada Array Express, ada Gene Expression Omnibus, GEO dan sebagainya. Nah, di sini praktikum ini kita akan menggunakan satu
GEO, Gene Expression Omnibus. Apa itu GEO? Nanti kita lihat contoh-contoh yang lain yang database yang bisa dipakai ya. AMAT, ArrayExpress, ZipDB, Dragon, GEO, dan sebagainya. Ya, kita fokus di sini. GEO ini dikembangkan oleh National Center for Biotechnology Information atau NCBI. Kemudian ini adalah public data deposition and public queries. Oke. Nah, Gene Expression Omnibus ini di-hosted oleh National Library of Medicine. Support 4 jenis elemen for basic data elements ya, platformnya apa, kemudian sampelnya apa, siapa yang mensubmit, the person and organization submitting the data, seriesnya apa, ini adalah hubungannya dengan nanti sampelnya apa. Nah, di GEO ini kita bisa mendownload of entire dataset. Kemudian, oke, itu saja yang saya kira penting. Nah, ini adalah tampilan database GEO, Gene Expression Omnibus. Nanti Anda bisa lihat di tutorial yang satunya yang terkait dengan bagaimana menganalisis express gen dengan GEO. Fit atau kependekan dari Database for Annotation, Visualization, and Integrated Discovery. Ya, ini publikasinya tahun sudah cukup lama. Ini adalah tampilan dari database David. David Bioinformatics Resources. Versi yang terbaru adalah 6.8. Kemudian protokol atau ya protokol untuk menganalisis data bioinformatik menggunakan David ini telah dipublikasikan juga di Nature Protocol oleh Huang dan kawan-kawan. Jadi nanti Bapak Ibu apabila tertarik untuk mempelajari lebih lanjut, saya sarankan juga untuk membaca protokol ini karena di sana dibahas secara detail tools apa saja yang bisa digunakan di David. Karena mungkin pada workshop pagi ini kita tidak bisa bahas secara mendetail, kita akan fokus kepada beberapa yang kita pilih. Seperti itu. Nah, contohnya ini saya ambilkan dari paper tadi yang di Nature Protocol. Tampilan di David misalnya adalah menghasilkan ini gene list report, misalnya ini kode, kemudian ini ya ini ID-nya, kemudian ini adalah nama gen yang ditranslate oleh database David. Nah, apa yang akan kita lakukan pada praktikum hari ini? Yang pertama adalah adik-adik mahasiswa silahkan mempelajari video tutorial baik GEO ya, Gene Expression Omnibus. Di dalamnya nanti akan ada tools yang namanya GEO2R, yaitu suatu program dengan basisnya adalah bahasa pemrograman R ya dalam database GEO tadi. Kemudian yang kedua nanti silahkan mempelajari video tutorial database yang namanya David. Kemudian Anda juga diminta untuk mengerjakan tugas sesuai dengan pembagian kelompoknya. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Selamat bekerja, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.